Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliani dengan NIM 2502311000063 dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah berjudul Analisis Pemikiran Keynes dan Karl Marx mengenai stabilitas moneter dalam studi kasus kebijakan likuiditas perbankan di Indonesia. Di sini memiliki latar belakang stabilitas moneter merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian nasional. Kondisi moneter yang stabil memungkinkan perbankan berfungsi dengan baik dalam menyalurkan kredit dan mendukung pertumbuhan sektor real. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan penempatan dana publik di perbankan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini menunjukkan peran aktif negara dalam sistem keuangan. Fenomena tersebut menarik dikaji melalui dua perspektif ekonomi besar, yaitu John Maynard Keynes dan Karl Marx. Karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap peran negara dan perbankan, dari tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membandingkan pemikiran Keynes dan Karl Marx mengenai stabilitas moneter, khususnya dalam kebijakan likuiditas perbankan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan pemikiran Keynes dan Marx dari tiga aspek utama, yaitu filosofi ekonomi, nilai ekonomi yang diharapkan, dan instrumen kebijakan ekonomi. Hasil dan pembahasan dari materi ini adalah, dari sisi filosofi ekonomi, Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu berjalan stabil, sehingga negara perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebaliknya, Karl Marx memandang bahwa sistem perbankan dalam kapitalisme justru berfungsi untuk mempertahankan kepentingan pemilik modal, sehingga berpotensi memperkuat pertimbangan ekonomi. Dari sisi nilai ekonomi, Keynes menekankan pentingnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Marx lebih menekankan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, karena pertumbuhan saja belum tentu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dari sisi instrumen kebijakan, pendekatan Keynesian terlihat dalam kebijakan likuiditas perbankan di Indonesia, seperti penempatan dana pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, dari perspektif Marx, kebijakan tersebut perlu dikritisi agar tidak hanya menguntungkan sektor keuangan, tetapi berdampak nyata bagi sektor produktif dan masyarakat luas. Jadi, kesimpulannya adalah pemikiran Keynes dan Karl Marx memberikan dua sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi. Pendapat Keynes relevan untuk menjaga stabilitas moneter, sementara kritik Marx penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap memperhatikan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan likuiditas perbankan di Indonesia sebaiknya tidak hanya berorientasi pada stabilitas moneter, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.